Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Web Service, pengenalan web service. Apa itu web service? Web service adalah perangkat lunak yang didesain untuk mensupport atau mendukung integrasi antar mesin melalui network atau jaringan. Bisa kita lihat dari gambar, ada interaksi antara server dengan klien melalui web service menggunakan protokol HTTP. Dengan web service, kita tidak lagi diwajibkan untuk memiliki bahasa pemrograman yang sama ataupun sistem operasi yang sama. Interoperable artinya suatu metode yang digunakan agar data dapat saling dikenali antar sistem. Perbedaan bahasa pemrograman maupun sistem operasinya tidak mempengaruhi integrasi. Secara singkat, web service bisa saya artikan sebuah teknologi yang menjembatani antara dua atau lebih aplikasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan internet menggunakan protokol HTTP. Bagaimana? Sudah ada gambaran apa itu web service? Kata kuncinya interoperable, agar dapat saling mengenal walaupun berbeda bahasa pemrograman ataupun sistem operasi. Saya buat logika sederhana sebagai berikut. Ali orang Indonesia yang hanya bisa berbahasa Indonesia. John orang Inggris yang hanya bisa berbahasa Inggris. Tetapi mereka diharuskan untuk berkomunikasi. Bagaimana agar mereka bisa berkomunikasi? Kita menggunakan penerjemah yang bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, agar tujuan utamanya mereka bisa saling berkomunikasi. Dalam hal ini, penerjemah bisa saya anggap sebagai web service yang merupakan perantara komunikasi antar sistem. Web service dapat diakses menggunakan protokol HTTP. Contoh penerapan web service. Yang pertama, Google dengan Twitter. Kita login Twitter bisa menggunakan Google, karena Google memiliki service yang bisa dipakai oleh Twitter untuk proses login. Kemudian, ojek online dengan Google Map. Driver dapat mengetahui berapa jauh jarak penjemputan dan pengantaran, karena Google Map memiliki service yang bisa dipakai oleh ojek online. Kemudian, travel agent dengan maskapai. Customer dapat mengetahui jadwal dan biaya penerbangan dan lainnya, karena maskapai mempunyai service yang bisa diakses oleh travel agent. Kemudian, e-commerce dengan kurir. Customer dapat melihat biaya pengiriman dan perkiraan waktu barang sampai. Kemudian, e-government. Penerapan e-government di Indonesia. Saya ambil dari Kominfo 2017, strategi integrasi data melalui konsep interoperabilitas sistem elektronik. Permasalahan integrasi secara global, adanya keragaman platform database. Keragaman bahasa pemrograman, ada yang menggunakan PHP, Java, dan lainnya. Keragaman yang lainnya yaitu sistem operasi dan infrastruktur. Kebutuhan integrasi, yang pertama ketersediaan data, keakuratan data, validasi data, verifikasi data, kecepatan akses, dan kemudahan akses. Berikut solusi integrasi. Integrasi berbagi data dengan konsep interoperabilitas yang dapat diimplementasikan menggunakan teknologi web service. Di sini ada kompatibilitas dan konsep interoperabilitas. Kompatibilitas tidak dapat menjamin bahwa setiap sistem dapat saling integrasi karena adanya ketergantungan terhadap bahasa pemrograman atau sistem operasi yang sama. Tetapi dengan adanya interoperabilitas, sistem dapat terintegrasi walaupun berbeda bahasa pemrograman, database, ataupun sistem operasi. 5 fokus pengembangan interoperabilitas yang saya ambil dari Kominfo. Integrasi pada e-government bukan hanya antar lembaga atau badan pemerintahan, tetapi pengembangannya akan sampai antar negara. Arsitektur integrasi data dengan konsep interoperabilitas. Beberapa aplikasi dapat saling terintegrasi secara data seperti aplikasi pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintahan, administrasi kelembagaan, administrasi keuangan dapat saling integrasi menggunakan web service. Penjelasan detail web service saya akan bahas di pertemuan berikutnya.